Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiah Herunisa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Ibu Sriyanti SAN MSI yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan salah satu bahan kajian yang Ibu bagikan kepada kami, dan salah satu bahan kajian yang akan saya jelaskan, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam merancang Pancasila, pemerintah memerlukan beberapa revisi untuk menyempurnakan sistem baik yang ada di dalamnya. Pada beberapa era, Pancasila mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini terlihat pada era pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Era pra-kemerdekaan. Banyak kejadian berharga yang terjadi pada era pra-kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan Indonesia, rumusan dasar negara mulai diperbincangkan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajiman Wediyodiningrat, Ketua BPUPKI, meminta diadakannya sidang BPUPKI untuk membahas tentang perumusan dasar negara. Berdasarkan pemerintahan Dr. Rajiman Wediyodiningrat tersebut, pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dilaksanakanlah sidang pertama BPUPKI bersamaan dengan usulan-usulan mengenai dasar negara yang dituangkan oleh beberapa tokoh. Usulan pertama dari Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan juga pri kesejahteraan rakyat. Kedua dari Profesor Dr. Soekarno 31 Mei 1945 terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir dari Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan berbagai usulan yang telah ditampung, BPUPKI pada akhirnya memutuskan untuk mengadakan sidang kedua, yakni pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua yang dihadiri oleh panitia kecil atau panitia 9 ini menuai hasil yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Poin pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta menimbulkan kontroversi, hingga akhirnya disempurnakan pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Era Orde Lama, yaitu pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi 3 perubahan sistem di Indonesia. Yang pertama tahun 1945 sampai 1950, sistem demokrasi parlementer. Ada upaya-upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun PD 1948 dan oleh DI atau TII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Yang kedua, pada tahun 1950 sampai 1955, Pancasila sebagai ideologi liberal. Penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang lebih menekan hak-hak individual yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Yang ketiga, pada tahun 1956 sampai 1965, sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada di tangan rakyat, sehingga yang memimpin nilai-nilai Pancasila berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pada sistem demokrasi terpimpin ini terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila. Soekarno menjadi otoriter, jabatan seumur hidup, politik konfrontasi, serta menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang tidak cocok bagi NKRI. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno memakai pemahaman Pancasila dengan paradigma, yaitu disebut USDEK, yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Era Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan. Pancasila begitu ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat. Era Orde Reformasi.
Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa tidak peduli dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pada saat reformasi sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya. Berikut adalah masa yang ada pada era reformasi. Yang pertama, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral, etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Kedua, adanya fobia terhadap Pancasila yang menyebabkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Ketiga, Sekretariat Wapres RI pada tahun 2008 sampai 2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Itulah tadi penjelasan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi, lahirnya Pancasila sebagai pedoman hidup serta landasan hukum di Indonesia melewati perjalanan yang panjang dan tak mudah. Dimulai dari era prakemerdekaan, ketika Muhammad Yamin, Mr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan calon dasar negara pada sidang PPPKI pertama, lalu dibahas di sidang kedua oleh Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Pancasila merupakan nama yang diberi Insinyur Soekarno pada usulannya setelah dilakukan penyempurnaan pada bunyi sila pertamanya. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagi warga Indonesia, Pancasila harus menjadi pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Karena jika melihat dari kajian sejarah, Pancasila sangat memiliki nilai histori dalam perkembangannya. Tanamkan dan terapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai budaya luar mempengaruhi lalu melunturkan nilai-nilainya.